khas dari bisnis keturunan Abraham adalah Iskak menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Saudara, apa yang membuat ini kita sudah melihat ada beberapa hal yang istimewa, dan itu semua mudah, tidak sulit. Saudara, nah sebelum saya masuk pada absolutisme, saudara, secara alkitabiah Kristen ya saudara, ada banyak absolutisme dari ajaran-ajaran dogmatika dan doktrin-doktrin yang lain, ataupun juga dalam istilah politik juga ada absolutisme. Jadi istilah absolutisme ini bukan satu-satunya. Ya, sesuai dengan bidang keilmuan yang ada, orang boleh mengatakan harus absolut pada ilmuku ini. Ya saudara. Nah, kalau saya dan saudara absolut pada ilmunya Tuhan, katakan saya harus absolut pada ilmunya Tuhan. Siapakah yang bisa merugikan saya? Siapakah yang bisa mengalahkan saya? Menghadap seseorang katakan tidak ada. Ya, tidak ada. Saudara. Tetapi kalau saya dan saudara ini tidak absolutisme kepada Tuhan, kepada firman-Nya, saudara, saya dan Anda pasti jugruk. Kita pasti akan gulung kombing tidak karu-karuan. Itu sebab kita harus absolut terhadap perjanjian firman Tuhan. Katakan luar biasa. Para kekasih, saya menyampaikan kepada saudara mengenai soal Tuhan juga absolut untuk memberkati kita. Ya, jadi absolutisme itu nomor satu dari Tuhan. Bukan kamu yang mengasihi aku terlebih dahulu, tetapi aku yang mengasihi kamu terlebih dahulu. Jadi ini Tuhan absolut kepada kita. Ya saudara, itu sebab Tuhan ingin supaya saya dan Anda juga membalas cintanya secara absolut. Secara apa saudara? Secara absolut. Jangan khawatir saudara tidak punya modal, modal saudara sudah habis, saudara kurang lihai, saudara kurang pintar, saudara punya musuh saingan terlalu besar buat dan terlalu berat buat saudara. Enggak usah khawatir. Katakan tidak usah khawatir. Bila saya absolut pada perjanjian firman. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dari 3 Yohanes 2 ini adalah nomor satunya. Saudara, mari kita akan buka Alkitab kita. 1, 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Ya saudara, saya sudah menjelaskan ayat ini beberapa kali. Ya, ini kurang jelas di dalam bahasa Indonesia. Ya saudara, itu sebab saya senang Lembaga Alkitab Indonesia akan merevisi terjemahan bahasa Indonesia lebih modern dan lebih akurat. Ya saudara. Nah, kata be prospered dalam Alkitab bahasa Inggris nanti kita akan melihat itu artinya berhasil dan berlimpah. Saudara, bukan cuma berhasil, kalau berhasil itu sukses. Indonesianya sukses. Saudara, successful itu artinya berhasil, tetapi belum berlimpah. Tetapi kalau disebutkan di sini prosper, itu namanya sukses plus abundance. Sukses ditambah kelimpahan. Ya, inilah yang Tuhan mau berikan. Be prospered. Saudara. Nah, ayatnya lengkapnya ya saya tuliskan di sini. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Ya, berapa kali prosper? 1, 2. Ya. Prosper in all things. Ya, maka your soul prospers. Saudara, jadi sekali lagi prosper ini adalah sukses plus abundance. Sukses, berhasil, dan berkelimpahan. Itu namanya prosper. Ya, saudara. Nah, bagaimana bisa orang prosper? Disebutkan di sini, prosper in all things. Semuanya termasuk in health, dalam kesehatanmu, seperti jiwamu prosper. Jadi kalau jiwamu berhasil dan berlimpah, kamu gak usah khawatir. Ya, tetapi kalau jiwamu miskin dan kamu tidak berhasil dalam bidang rohani, kamu akan hidup khawatir. Saudara. Nah, ini kan satu kata kunci
yang saya dan saudara harus pegang. Tuhan, kalau begitu saya punya rohani harus sukses. Ya, saya harus berhasil rohani saya. Bukan rohani yang sakit-sakitan, males-malesan, bosan-bosanan, sudah jemu dan lain sebagainya. Berbahaya sekali. Iblis tidak menghantam saudara dengan wajah yang menakutkan. Iblis menipu saudara dengan kata bosan. Saudara, ayo dipikir jelas ya, dipikir pelan-pelan. Iya, memang benar. Kata bosan ini adalah pemberian dari iblis. Saudara, bosan berbakti, bosan berdoa di rumah, bosan membaca Alkitab. Saudara, iblis menyerang kita orang dengan kata jemu, bosan. Saudara, nah, sehingga jiwa kita tidak prosper. Itu sebab rohani kita harus diutamakan. Ya, Tuhan pasti akan memberkati aku dahsyat, luar biasa. Dan Tuhan berjanji kalau rohaniku prosper, maka all thingsku, segala perkaraku prosper. Amin. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Rohanimu prosper, all thingsmu prosper. Ya, saudara, ini kunci rahasia dari Tuhan. Itu sebab inilah yang dinamakan absolut. Absolut itu adalah pasti. Tidak usah dibuktikan. Ya wis ngono dadine. Ini absolut. Pasti demikian, saudara. Jadi kalau saya dan saudara itu mengutamakan rohani kita nomor satu, maka semuanya akan prosper, mudah. Ya, tidak perlu saudara ke sekolah teologi, tidak perlu saudara ikut kursus ini, kursus itu segala macam. Ya, saudara perlu mendengar firman saja. Apa yang saya sampaikan dalam Bible study itu sangat penting sekali. Dan rahasia ini bukan satu rahasia yang sulit, rahasia yang mudah sekali. Ya, para kekasih, nah kita akan masuk pada prosper. Dan itu sebab saya tuliskan inilah hukum Allah yang kita sudah kenal, Matius 6 ayat 33. Semua katakan, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara harus absolut. Di bidang ini harus absolut. Saudara, mau tidak mau saudara harus absolut. Saudara, kalau saudara memegang perjanjian Tuhan, saudara punya kuasa Tuhan. Katakan, bila saya memegang perjanjian Tuhan, saya mempunyai kuasa Tuhan. Bila saya hanya tahu bahwa Tuhan berkuasa, bisa tidak terjadi apapun dalam hidup saya. Ini serius, serius kan apa yang saya katakan ini. Jadi mengerti kehendak Tuhan itulah yang menyelamatkan saudara. Saudara, di dalam Maliaki pasal 4 ayat yang kedua disebutkan orang-orang akan mencari kamu, istimewa mencari imam, karena mereka menantikan perkataan dari bibir seorang imam. Loh, kenapa? Karena pada masa yang sulit itu nanti, saudara, orang tidak mencari uang lagi. Uang sudah tidak ada harganya, saudara. Saudara mempunyai uang triliunan, sekalipun sampai di mana di bank-bank saudara bagikan masing-masing bank 1 triliun barangkali. Saudara, itu semua tidak ada artinya. Tapi kalau saudara mempunyai firman Tuhan, katakan, bila saya mempunyai firman yang saya percayai, yang saya pahami, akan bekerja buat saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. In the last days, people will not use their money or their wealth, and for them, they will not get all the helps from everything, the materials, the finance, and everything that they have already they have already in stuff, or they have already keep for themselves. Because why? Because only the words of God can overcome and can finish and will give very good solution, godly solution. Because from the words of God there is the promise, there is an authority, there is power, there is energy,
there is rescue from every dangerous thing that will become into this all over the world. Itu sebab Anda dan saya sekarang disiapkan. Semua katakan melalui absolutisme. Saudara, absolutisme inilah hukum Allah. Apakah sulit hukum Allah? Tidak. Orang-orang zaman dulu perjanjian lama bisa melakukan mereka. Saudara, hanya segelintir orang yang tidak bisa melakukan apa sebab? Karena memang mereka tidak percaya dan mereka tidak mau. Ya, Alkitab mengatakan dan untuk itu Allah menetapkan hukuman bagi mereka. Tapi asal orang mau, sederhana sekali. Orang mau melakukan, orang mau mengerti, selamat. Semua katakan apalagi dalam zaman perjanjian baru di mana saya sekeluarga hidup. Jadi saudara dan saya harus tahu, ya, itu sebab rohani kita harus prosper. Katakan itu sebab rohani saya harus prosper. Itulah absolutisme. Ya, para kekasih, semoga kita paham betul ya. Di dalam Matius 22 ayat 37 dan 38, mari kita akan baca bersama para kekasih. 1, 2. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Hukum yang utama dan yang pertama. Saudara, artinya apa? Tuhan berkata, sudahlah kamu jangan memperhatikan dan kamu jangan terpengaruh dengan segala macam ketentuan, tuntutan dan hukum-hukum yang lain. Yang utama adalah kamu nomor satukan Tuhan. Kamu harus absolut di situ. Kalau kamu bisa absolut di situ, kamu safe, kamu selamat. Saudara. Nah, inilah yang dinamakan sebagai absolutisme. Tuhan memberikan jalan, bukan Tuhan minta saudara ngarang sendiri. Kamu bisa mikir sendirilah. Masa kamu sudah dewasa nggak bisa mikir? Kamu jemaat gereja, kamu pendeta tidak bisa mikir? Tidak, sudah dikasih tahu jalannya. Amin. Katakan jalannya saya sudah paham. Saya tinggal menjalani. Dan saya selamat. Dan saya diberkati luar biasa. Saudara, cuma melakukan. Saudara, kalau saudara bisa absolut, maka Tuhan akan mengatur semuanya dalam hidup saudara. Sehingga semuanya menjadi luar biasa, dahsyat dalam hidup saudara. Katakan luar biasa. Ya, saudara, para kekasih, nah saya masuk di sini. Hal yang penting, saudara, yang kedua, pebisnis dan karyawan, karena kita sedang berbicara mengenai soal bisnis keturunan Abraham. Jadi baik pebisnis, pemilik modal, pemilik usaha maupun karyawannya. Berapa kali saya katakan karyawan pun bisa diberkati sangat kaya. Amin, bisa. Ya, jangan lupa, bukan cuma pemilik modal. Pemilik modal bisa bangkrut, tapi karyawan dia tidak akan pernah bangkrut karena dia tidak punya modal. Saudara, harus diingat. Karyawan bisa sangat kaya, sangat diberkati dan tidak pernah bangkrut. Beda dengan pebisnis, dia bisa bangkrut. Saudara, itu sebab saudara dan saya harus tahu bahwa seorang anak Tuhan, kalau dia memiliki di dalam hidupnya, saudara, kuasa dari Tuhan, maka Tuhan akan memberkati baik dia sebagai pebisnis, baik dia sebagai karyawan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tips yang kedua adalah bersabat. Katakan saya harus bersabat. Ya, jadi yang pertama tadi harus rohani prosper. Amin. Jangan lupa 3 Yohanes 2. Nah yang kedua harus sabat. Untuk orang bisa mengalami berkat yang absolut dari Tuhan. Nah sekarang kalau rohaninya bagus, maka dia harus mempunyai sabat. Katakan saya harus mempunyai sabat. Saudara, sabat itu apa? Sabat itu adalah perintah Tuhan untuk istirahat. Ya, saudara, itu adalah pola dari Tuhan dari kitab Kejadian. Tuhan bekerja 6 hari, hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Hari yang ke-7 Alkitab mencatat
dan Tuhan pun beristirahat. Ya, adalah hari Sabat. Tuhan istirahat pada hari yang ke-7. Saudara, untuk apa? Untuk memberitahu kepada semua umat manusia, nanti keturunan daripada Adam dan Eva, bahwa mereka harus melakukan pola dari cara kerja, cara bisnis, cara hidup berhasil dari Tuhan, yaitu bersabat. Ya, saudara, nanti kita akan melihat lebih jelas lagi ya. Kita akan buka lebih dahulu, saudara, beberapa ayat dari Yesaya 58, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. 1, 2. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. 14. Maka engkau akan bersenang-senang akan Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakob bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Saudara, coba, masih ada loh orang gak percaya, padahal mulut Tuhanlah yang mengatakan. Saudara, dan orang itu kemungkinan saudara atau saya. Siapa yang tidak melakukan Sabat? Bukan berarti saudara setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu saudara tidak boleh bekerja saja, saudara. Tetapi Sabat itu lebih ke dalam hidup pribadi kita dengan Tuhan. Jadi walaupun bukan hari yang ke-7, hari yang ke-3, atau hari yang ke-2, atau hari yang ke-6, kita setiap hari harus bersabat. Katakan, saya setiap hari harus bersabat. Saya harus intim dengan Roh Kudus. Saya harus berhenti dari berjuang untuk perkara duniawi. Saya harus ada di hadirat Tuhan dalam setiap hari. Saudara menentukan, ya, kapan saudara bisa mengadakan waktu untuk bersabat. Kemarin sudah, hari ini juga harus, besok juga harus. Setiap hari kita harus bersabat dan lihat. Maka Tuhan akan memberkati saudara luar biasa. Amin. Para kekasih, artinya Sabat adalah istirahatkan hidup dengan lepaskan ikatan-ikatan. Saudara, ada beberapa ikatan kita sudah baca tadi ya. Dalam ayat yang ke-13, para kekasih perhatikan. 1. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus. Apa yang pertama-tama manusia akan menginjak-injak? Adalah urusan pribadinya dikemukakan nomor 1. Ini loh Tuhan, saya perlu uang untuk beli beras. Ini loh Tuhan, saya perlu kerja, saya perlu cari uang, makanya saya tidak bisa beribadah kepadamu karena saya perlu membayar hutang saya. Saudara, nah itu saudara tidak bersabat. Saudara bersabat itu artinya, Tuhan, engkau tahu Tuhan, ini semua bill, ini semua nota merah yang dimana hamba harus bayar, tapi hamba mengutamakan engkau Tuhan. Tuhan bilang, anakku, kamu sudah bersabat. Amin. Saya mau tanya, mudah apa sukar? Mudah. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa saudara harus kerja, tetapi saudara harus mengutamakan Tuhan nomor 1. Sehingga ketika saudara melakukan firman lebih dahulu, maka Tuhan memberkati saudara dengan cara yang ajaib. Katakan, dengan cara yang ajaib. Cara yang otomatis.
begitu saya bersabat, Tuhan bekerja. Saudara, menurut saudara, sukar atau mudah? Mudah. Ya. Saudara, engkau harus tahu bahwa orang yang melakukan firman, firman itu tidak sulit. Firman itu mudah. Itu utamakan lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudara dan saya harus ingat ayat ini. Tuhan, hamba mau pegang perjanjian-Mu Tuhan, dan buat hamba sebagai keturunan Abraham secara rohani menerima segala pekerjaan Allah yang dahsyat dalam hidup hamba. Amin. Para kekasih, ya, ini intisarinya tentang Sabat. Kemudian apa disebutkan di sana? Kedua, menyebutkan atau menganggap. Saudara yang kedua diminta menganggap bahwa hari Sabat itu lebih penting, lebih nikmat daripada hari-hari yang lain. Saudara, jadi ini berkenaan dengan pikiran saya, pikiran saudara. Masa sulit kita mengendalikan pikiran kita? Wah, kalau aku hari Minggu datang kepada Tuhan, ini nomor satu. Aku harus menganggap hari ibadahku sebagai hari Sabat, sebagai satu hari kenikmatanku dengan Tuhan. Apa sulit saudara memerintahkan pikiran saudara untuk mempunyai paradigma ini, mempunyai perkiraan, mempunyai definisi ini? Apa sulit? Gampang aja. Aku harus menetapkan hari kebaktianku. Loh, apa sulitnya memerintah begitu? Apa sih sulitnya? Kalau daging kita berkata, pikiran kita berkata, iya, tetapi aku harus cari uang. Iya, tapi aku ada hambatan. Iya, tetapi jangan sekarang dulu deh. Mungkin bulan depan bisa. Aku datang kepada Tuhan pada hari Rabu dan pada hari Minggu. Saudara cuma memerintah. Tidak. Aku harus datang sama Tuhan. Hari kebaktianku kepada Tuhan, hari ibadahku kepada Tuhan adalah hari kenikmatan. Maka hari tersebut akan disebut dan dihisapkan oleh Allah menjadi hari Sabat. Apa? Sabat. Mudah kan? Menurut saudara mudah apa susah? Mudah. Saudara mengendalikan pikiran saudara? Tidak. Aku tetap harus datang sama Tuhan. Bible study, KKR minggu. Bible study, aku harus datang. Saudara, engkau melakukan dan engkau perintah pikiranmu. Kalau engkau mempunyai pikiran Kristus, sudah klop. Sudah tidak angel lagi. Sudah enggak usah berantem dengan pikiran saudara pribadi, tidak. Karena engkau sudah punya pikiran Kristus. Ketika engkau pakai pikiran Kristus, Yesaya 58 ayat 13-14, saudara, engkau mendapat hasil dari sabatmu. Saudara, hal yang kedua adalah menganggap. Katakan, saya hanya perlu menganggap. Saudara, kalau saudara orang yang lembut hatinya, tidak keras kepala, engkau diperintah, kamu harus menganggap ya, bahwa kamu harus bersabat. Baik, aku harus menganggap hari di mana aku bisa beribadah kepada Tuhan adalah hari kenikmatan. Tuh lihat, dibaca. Hari kenikmatan. Dan engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan. Coba. Dan dua. Dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Ayo tangan kanan saudara. Saya harus menyebutkan hari Sabat adalah hari kenikmatan saya. Dan angkat tangan kiri. Saya harus menyebutkan hari Sabat adalah hari yang mulia. Bila hari kenikmatan dan hari yang mulia ada di depan saya, maka hidup saya akan nikmat dan akan mulia. Amin. Saudara, memerintah pikiran kita untuk mengatakan demikian pada diri kita dan melakukan demikian pada diri kita, menurut saya tidak sulit. Tidak sulit. Saudara. Nah, itulah sebabnya permintaan Tuhan untuk bersabat
Ini bukan pada hari yang tertentu, Sabtukah atau Minggukah, tetapi pada setiap saat di mana engkau ingin merangkul Tuhan, engkau ingin mendekap Dia, engkau ingin menadahkan tangan dan hatimu untuk menerima berkat, jadikan itu Sabat. Kalau engkau bisa menjadikan itu momentum sebagai Sabatmu, Tuhan sangat mudah mencurahkan apa yang mustahil dibikin jadi berkat luar biasa. Haleluya. I think and I believe that it is quite easy. It's not difficult for every one of us to have a good principle, a good decision. Firstly, in our brain, in our mind, that every day, not only Saturday or Sunday, and we call it as Sabbath, but every day, setiap hari, if we command our brain, our memory, our mind that this day I want to make it a Sabbath before the Lord, it is quite easy. And then God will, by His own power and authority, to do something great in your life. And He will make everything even so beautiful, more and more wonderful and spectacular. All your life long, seumur hidup. It's quite easy, mudah sekali. Saudara menganggap aku hari ini adalah hari Jumat, aku mau membuat Sabat. Aku mau mengutamakan Tuhan, aku mau menyebut hari ini adalah hari kenikmatan dan hari yang mulia. Saudara membuat dua genggam keyakinan saudara. Maka aku percaya Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar. Ayo tangan saudara diperagakan. Penora lali. Ya. Bila pada suatu hari saya menganggap, tangan kanan, saya menganggap bahwa saya harus bersabat dan menganggap bahwa hari Sabat itu adalah hari kenikmatan, ketika saya datang kepada Tuhan berbakti kepadanya, ketika saya di saat teduh, saya menganggap sebagai hari kenikmatan dan sebagai hari yang mulia, maka pada kedua tangan saya ada berkat Sabat yang absolut dari Allah dalam nama Yesus. Amin.